Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya dia bukan cuma jadi pemain top, tapi benar-benar ngubah definisi jadi pesepak bola komplet di era modern. Cara terbaik buat mulai bahasan ini ya, dari kata-kata Hansi Flick, pelatih yang bawa dia juara treble. Lihat deh, yang dia sorot itu bukan teknik atau taktik Kimmich, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, mentalitasnya. Pertanyaannya, apa sih yang bikin dia begitu disegani? Nah, untuk menjawabnya, kita bakal bongkar 3 pilar utama yang jadi fondasi kehebatan Kimmich. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pilar pertama ini unik. Ini bukan soal skill teknis, tapi justru sesuatu yang paling dicari-cari sama pelatih top di dunia, mentalitasnya yang, ya, level elit. Poin-poin ini benar-benar ngegambarin dia banget. Mentalitasnya tuh kayak mesin loh. Mesin yang nggak ada capeknya, yang nggak cuma dorong dirinya sendiri buat terus lari dan pantang menyerah, tapi juga nularin semangat yang sama ke seluruh tim. Kutipan ini nunjukin banget bedanya cara pandang orang biasa sama monster mentalitas kayak dia. Ini diucapkannya waktu ngobrol sama ayahnya. Jadi buat Kimmich, ini tuh bukan cuma sepak bola, ini segalanya. Nah, mentalitas sekuat inilah yang bikin dia nggak puas cuma jago di satu posisi. Dia mau kuasain semuanya. Dan ini ngebawa kita ke pilar kedua permainannya, fleksibilitasnya yang luar biasa. Sampai-sampai, situs resmi Bundesliga pernah ngasih julukan pisau tentara Swissnya sepak bola. Dan ini bukan cuma julukan keren-kerenan ya, ini adalah cerminan karirnya yang dihabiskan untuk jadi master di berbagai peran di level tertinggi. Lihat deh perjalanan posisinya di sini. Dari gelandang, terus sama Pep Guardiola dijadiin bek tengah, pindah lagi jadi bek kanan, sampai akhirnya balik jadi gelandang bertahan. Ini jalur karir yang jarang banget ada loh. Dan ini disengaja. Pep Guardiola sengaja mainin dia di 8 posisi berbeda, biar dia jadi pemain yang komplet. Fleksibilitasnya ini dapat ujian paling berat pas dia diminta buat ngisi posisi yang ditinggalin sama seorang ikon sepak bola Jerman. Betul, dia ditugaskan buat gantiin siapa? Philipp Lahm, seorang kapten, juara dunia, dan bisa dibilang salah satu bek sayap terbaik sepanjang masa. Bebannya berat banget kan? Tapi, bukannya malah minder atau tertekan, Kimmich nunjukin karakter yang luar biasa. Dia justru memuji konsistensi sang legenda dan fokus buat belajar, bukan cuma sekedar menggantikan. Nah, ini nih, bibit-bibit pemimpin sejati. Dan bener aja kan? Karakter dan kepintarannya di lapangan ini akhirnya bawa dia ke peran baru sebagai seorang pemimpin. Puncaknya, pada September 2024, Kimmich resmi ditunjuk jadi kapten baru tim nasional Jerman. Ini adalah tanggung jawab paling besar. Filosofi kepemimpinannya itu kelihatan banget dari kutipan ini. Menurut dia, yang penting itu bukan punya skuad terbaik, tapi punya tim terbaik. Ini nunjukin kalau dia itu kapten yang mentingin kerja sama tim di atas ego individu. Oke, jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Mentalitas, fleksibilitas, dan kepemimpinan. Sekarang, ayo kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Sering banget kan ada yang bilang, karena dia bisa main di mana-mana, dia itu jack of all trades, master of none. Maksudnya, dia jago di banyak hal, tapi nggak ada satupun yang benar-benar level master. Tapi, argumen itu langsung patah kalau kita lihat faktanya. Dia itu bukan cuma main di banyak posisi, tapi dia mencapai prestasi puncak di setiap posisi itu. Juara Liga Champions pas jadi bek kanan, masuk tim terbaik UEFA pas jadi gelandang bertahan. Ini bukan lagi soal serba bisa, ini soal penguasaan di level tertinggi. Jadi intinya apa? Kimmich itu udah membalikan total klise tadi. Dia bukan jack of all trades. Dia adalah sang master segalanya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Dengan semua pencapaiannya di usia yang baru 31 tahun, kira-kira apa ya yang nantinya bakal jadi warisan terbesar dari seorang pemain yang berhasil menaklukkan seluruh sisi lapangan?